Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang aset tak berwujud atau intangible asset. Perkenalkan, nama saya Esther Melena Halim dengan NPM akhir 398. Saya Melati Kusuma Dewi dengan nomor NPM akhir 400. Perkenalkan, nama saya Naila Faiza Hafiz dengan NPM terakhir 419. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Rahman, saya NPM akhir 415. Di sini saya akan menjelaskan tentang intangible asset atau aset tak berwujud. Yang pertama ada karakteristik utama aset tak berwujud. Aset tak berwujud memiliki 3 ciri utama. Yang pertama, dapat diidentifikasikan, yaitu aset ini wajib dapat dibedakan dari entitas, dapat dijual atau dipindahkan, atau berasal dari hak kontrak atau hukum yang memberikan nilai ekonomi. Yang kedua, ada tidak memiliki bentuk fisik, yaitu berbeda dengan aset tetap. Nilai dari aset tidak berwujud berasal dari hak dan privilege yang diperoleh oleh perusahaan penggunanya. Yang ketiga, ada bukan aset moneter. Berbeda dengan simpanan atau piutang yang memiliki klaim atas uang tunai di masa yang akan datang, aset tidak berwujud tidak termasuk dalam kategori aset moneter. Yang selanjutnya ada penilaian aset tak berwujud atau valuation. Cara pencatatan aset tergantung pada cara perusahaan mendapatkan aset tersebut. Yang pertama ada aset tak berwujud yang dibeli. Berisi pengukuran, yaitu diakui berdasarkan total biaya perolehan yang mencakup harga pembelian serta semua biaya lain yang diperlukan agar aset dapat digunakan secara efektif. Yang kedua ada pembelian paket, yaitu ketika perusahaan membeli beberapa aset sekaligus, biaya akan dibagikan berdasarkan proporsi nilai wajar setiap aset yang terlibat. Dan yang selanjutnya ada aset tak berwujud yang dibuat secara internal. Pengeluaran yang sering muncul termasuk biaya riset dan pengembangan. Ada 3 fase. Yang pertama fase riset. Semua pengeluaran pada tahap ini harus segera dicatat sebagai biaya saat terjadi tanpa ditangguhkan. Yang kedua ada fase pengembangan, yaitu biaya dapat dicatat sebagai aset hanya jika kriteria tertentu telah dipenuhi yang menunjukkan bahwa proyek tersebut memiliki kelayakan ekonomi. Dan yang terakhir ada perdebatan dalam pencatatan R&D, karena keharusan untuk mencatat seluruh biaya riset dan sebagian dari biaya pengembangan dianggap dapat menghasilkan aset yang tercatat lebih rendah dari nilai seharusnya. Yang selanjutnya ada amortisasi aset tak berwujud. Amortisasi merupakan proses distribusi biaya dari aset yang tidak berwujud secara teratur. Penanganan amortisasi dibedakan berdasarkan estimasi durasi manfaatnya. Yang pertama ada aset dengan umur terbatas perlakuan, yaitu diamortisasi. Umumnya menggunakan metode garis lurus. Sepanjang periode manfaatnya yang diperkirakan dapat menghasilkan aliran kas, yaitu berisi faktor penentu umur, yaitu harapan pemakaian, keusangan, teknologi, jangka waktu legal atau kontrak, serta tingkat biaya pemeliharaan. Yang kedua ada nilai sisa, sering diasumsikan nol, kecuali ketika di akhir masa manfaat aset tersebut masih memiliki nilai bagi orang lain. Dan yang ketiga ada evaluasi, yaitu perlu dilakukan penilaian setiap tahun untuk mengidentifikasikan adanya indikasi penurunan nilai. Yang kedua ada aset dengan umur tidak terbatas karakteristik, yaitu tidak ada periode yang dapat diprediksi di mana aset tersebut akan berhenti memberikan arus kas bagi perusahaan, misalnya merek yang selalu diperbarui. Perlakuannya di sini yaitu tidak terkena amortisasi. Evaluasinya harus dilakukan uji penurunan nilai setidaknya 1 kali dalam setahun. Nah, selanjutnya ada penurunan nilai atau impairment. Penurunan nilai akan dicatat apabila jumlah tercatat atau nilai buku suatu aset melebihi nilai yang dipulihkan. Nilai yang dapat dipulihkan adalah jangka maksimum antara nilai pasar setelah dikurangi biaya penjualan atau nilai penggunaan. Aset tak terwujud dibagi menjadi 6. Yang pertama yaitu aset terkait pemasaran. Yang kedua pelanggan. Yang ketiga karya seni. Yang keempat kontrak. Yang kelima teknologi. Dan yang keenam goodwill. Pertama yaitu mengenai aset terkait pemasaran. Contohnya yaitu merek dagang dan nama domain. Nah, aset ini biasanya digunakan untuk promosi. Nah, jika manfaatnya tidak terbatas, maka tidak diamortisasi. Yang kedua, aset terkait pelanggan, seperti daftar pelanggan dan hubungan pelanggan. Karena umur manfaatnya terbatas, aset ini diamortisasi menggunakan metode garis lurus. Yang ketiga, aset terkait karya seni.
misalnya hak cipta musik, film, atau lukisan. Nah, hak cipta dilindungi hukum dan biaya pelariannya dikapitalisasi lalu diamortisasi sesuai masa manfaatnya. Yang keempat yaitu aset terkait kontrak seperti waralaba dan lisensi. Jika masa kontraknya terbatas maka diamortisasi, tapi jika permanen maka tidak diamortisasi. Yang kelima yaitu aset terkait teknologi. Contohnya hak paten dan rahasia dagang. Hak paten memberikan hak eksklusif selama 20 tahun dan diamortisasi selama masa manfaat atau masa hukum yang lebih pendek. Yang terakhir ada goodwill, yaitu nilai lebih perusahaan seperti reputasi dan loyalitas pelanggan yang muncul saat akuisisi perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Roma, saya NPM Akhir 415. Saya akan menjelaskan tentang goodwill, yang dimana meskipun perusahaan dapat mengkapitalisasi biaya tertentu yang dikeluarkan dalam mengembangkan aset yang dapat diidentifikasi secara spesifik seperti paten dan hak cipta, jumlah yang dikapitalisasi umumnya tidak signifikan. Namun perusahaan dapat mencatat jumlah aset tak terwujud yang material ketika membeli aset tak terwujud, terutama dalam situasi yang melibatkan kombinasi bisnis atau pembeli bisnis lain. Untuk mengilustrasikan, diasumsikan bahwa perusahaan Portofino memutuskan untuk membeli perusahaan Aquinas. Dalam situasi ini, Portofino mengukur aset yang diperoleh dari liabilitas yang ditanggung pada nilai pajajar. Dalam mengukur aset dan liabilitas ini, Portofino harus mengidentifikasi semua aset dan liabilitas Aquinas. Hasilnya, Portofino akan mungkin mengakui beberapa aset atau liabilitas yang sebelumnya tidak diakui oleh Aquinas. Sebagai contoh, Portofino dapat mengakui aset dan tak terwujud seperti nama merek, paten, atau daftar pelanggan yang tidak dicatat oleh Aquinas. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai akuntansi untuk aktivitas penelitian dan pengembangan, atau yang lebih dikenal dengan istilah R&D atau Research and Development. R&D bukan sekedar aktivitas ilmiah dalam laboratorium. Dalam dunia bisnis modern, R&D adalah jantung dari inovasi dan menjadi salah satu penentu daya saing perusahaan di tingkat global. Mengapa negara-negara besar berlomba-lomba memberikan insentif pajak untuk R&D? Jawabannya adalah karena investasi R&D adalah sumber utama pertumbuhan ekonomi dan arus kas masa depan suatu perusahaan. Jadi, berbagai negara memberikan insentif signifikan, antara lain dalam bentuk yang pertama kredit pajak, yang kedua super deduction, dan yang terakhir ada penurunan tarif pajak termasuk patent box. Kali ini kita akan membedakan konsep dari penelitian dan pengembangan. Jadi, penelitian adalah investigasi original dan terencana yang bertujuan memperoleh pengetahuan ilmiah atau teknik baru. Contohnya, penelitian laboratorium untuk menemukan pengetahuan baru atau aplikasi dari temuan riset yang sudah ada. Dan pengembangan adalah penerapan temuan penelitian untuk menghasilkan material, produk, proses, sistem, atau layanan baru yang secara substansial diperbaiki sebelum produksi atau penggunaan komersil dimulai. Contohnya adalah perancangan konseptual alternatif produk, pembangunan prototipe, pengoperasian fasilitas, dan percontohan. Yang penting untuk dicatat adalah perubahan rutin atau berkala pada produk yang sudah ada. Lini produksi atau operasi yang sedang berjalan tidak termasuk dalam aktivitas R&D, meskipun itu merupakan perbaikan. Selain R&D, ada beberapa biaya dengan karakteristik yang serupa yang juga dibebankan ketika kejadian tersebut terjadi. Yang pertama ada biaya startup. Biaya ini adalah biaya yang timbul satu kali dalam memulai operasi baru atau misalnya membuka pabrik baru, memperkenalkan produk baru, atau bisnis di wilayah baru, termasuk biaya hukum dan pemerintahan untuk membentuk entitas bisnis baru. Meskipun dikeluarkan dengan harapan pendapatan masa depan, jumlah dan waktu manfaatnya sangat sulit ditentukan, sehingga pendekatan konservatif berlaku.
Yang kedua ada kerugian operasional awal. IFRS mengharuskan kerugian operasional di tahun-tahun awal tidak boleh dikapitalisasi atau berlaku sama untuk perusahaan baru maupun yang sudah mapan. Yang ketiga ada biaya iklan. Biaya iklan dibebankan saat terjadi. Meskipun iklan dapat menciptakan hubungan pelanggan yang menghasilkan pendapatan, pengeluaran ini tidak memenuhi kriteria aset intangible yang dapat diidentifikasi secara terpisah. Ada beberapa jenis biaya dalam aktivitas R&D dan di sini kita akan mengetahui bagaimana biaya-biaya tersebut diperlakukan. Untuk biaya material, peralatan, dan fasilitas nantinya akan dibebankan seluruhnya kecuali kalau ada kegunaan alternatif. Untuk gaji atau upah akan dibebankan saat terjadinya gaji dan upah tersebut. Untuk intangible yang dibeli akan diakui pada nilai wajar atau diperlakukan sesuai sifatnya. Untuk jasa kontrak pihak ketiga akan dibebankan ketika kejadian tersebut terjadi. Dan yang terakhir ada biaya tidak langsung. Biaya ini akan dialokasikan secara wajar kecuali biaya umum dan administrasi. Jika perusahaan memiliki fasilitas riset yang juga memiliki kegunaan di masa depan, maka fasilitas tersebut harus dikapitalisasi sebagai aset operasional dan depresiasi serta biaya terkait dicatat sebagai biaya R&D. Dan yang terakhir, bagaimana sih R&D disajikan dalam laporan keuangan? Jadi perusahaan wajib mengungkapkan total biaya R&D yang dibebankan ke perusahaan setiap periode dalam catatan atas laporan keuangan atau CALK. Dan contohnya ada GlaxoSmithKline, perusahaan farmasi riset global, melaporkan biaya penelitian dan pengembangan dalam laporan laba rugi terbarunya karena kebijakan akuntansi terkait yang diungkapkan dalam catatan laporan keuangan. Dan yang terakhir ada nilai merek. Nilai merek umumnya tidak dicatat dalam laporan posisi keuangan karena yang pertama ada tingginya subjektivitas dalam estimasi. Yang kedua, beberapa analis menggunakan survei opini atau kelipatan tertentu dari pengeluaran iklan. Yang ketiga, biasanya perusahaan mendiskontokan arus kas bersih dari pendapatan masa depan merek ke nilai kini. Dan yang terakhir, keandalan estimasi dipertanyakan karena subjektivitas dalam estimasi pendapatan, biaya, dan komponen risiko dari tingkat diskonto.